Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devina Safaelisa dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kelas Indralaya, dengan nomor NIM 06015822227041, mata kuliah Literasi Digital dan Media Pembelajaran, yang diampu oleh dosen kita yang Masya Allah sangat luar biasa sekali, yaitu Ibu Dr. Landa Umi Fatimah, MPD PhD, dan juga Ibu Mariani SPD MPD. Video yang saya buat ini adalah video pembelajaran berbasis TIK, kurikulum Merdeka, fase E elemen Pancasila. Isi materi pokoknya yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara. Selamat menonton. Baiklah, judul materi kita kali ini adalah mengenai fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara, dan juga identitas nasional. Kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum yang paling utama bagi segala perundang-undangan yang akan dibuat dan digali. Hal ini ditegakkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara tetap, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan. 3. Mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. 5. Merupakan semangat abadi Undang-Undang 1945 bagi penyelenggara negara, para pelaksanaan pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi Pancasila. Secara umum, fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara.
Fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya telah kita kenal sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila itu sendiri. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dalam menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lainnya. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, di mana Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. 4. Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. 5. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, di mana Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. 6. Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadiannya dalam alam sekitarnya. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang menjadi pandangan suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai, antara lain yaitu nilai yang tidak berubah sepanjang zaman, nilai instrumen, yakni nilai yang bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang terakhir, yaitu nilai praktis, yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi pandangan hidup atau falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila juga menjadi jiwa atau kepribadian dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yaitu Pancasila menjadi ciri khas atau karakteristik dari bangsa Indonesia itu sendiri. Pancasila menjadi gambaran diri atau jati diri dari bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi pembeda atau penanda dari bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Baiklah, kesimpulan dari semua materi di atas yaitu, adapun yang dimaksud Pancasila sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup, dan jalan hidup maupun identitas hidup. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi nilai-nilai hidup dalam masyarakat Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila selalu dijunjung tinggi oleh setiap warga masyarakat karena pandangan hidup Pancasila berakar pada budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Selesai sudah pemaparan video dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next video.